Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga saat ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di tempat yang paling dicintai oleh Allah ini guna melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat mendatangkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada kehidupan kita saat sekarang ini, yaitu dari kecil hingga sampai saat ini, tentu ada orang-orang yang memiliki jasa, orang-orang yang telah berkorban, berjuang demi kehidupan kita. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita ini, dia adalah sosok seorang ibu. Karena bisa kita pastikan bahwa ibulah yang telah mengandung kita, melahirkan dan menyusui kita. Dan juga hampir bisa dipastikan bahwa ibulah yang telah merawat, membesarkan, bahkan mendidik kita. Oleh karena itu di dalam agama kita, sosok seorang ibu itu memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang agung. Dan karena itu pula Islam memerintahkan umatnya agar bisa menghormati atau memuliakan sosok seorang ibu. Bahkan kemuliaan, kebaikan yang kita berikan kepada seorang ibu itu harus jauh lebih besar daripada kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Dan telah kami perintahkan manusia itu untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan susah payah, dan juga ibunya yang telah melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Adapun masa dari mengandung sampai menyapih anak tersebut yaitu selama 30 bulan. Lalu pada surah Luqman ayat 14 Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya menyapih anak tersebut dalam waktu 2 tahun.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua ayat ini secara jelas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun yang menarik dari dua ayat ini adalah Allah hanya menyebutkan jasa, pengorbanan, perjuangan dari seorang ibu, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dan ini tidak bisa dilakukan atau diwakilkan oleh seorang ayah. Oleh karena itu para ulama tafsir, dan diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi, berpendapat inilah yang menjadi alasan bahwasanya hak kebaikan yang patut diterima oleh seorang ibu itu 3 kali lipat dibandingkan hak kebaikan yang diterima oleh seorang ayah. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah, dikatakan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man abarru? Kepada siapa saya harus berbakti ya Rasulullah?" Rasulullah katakan, "Ummaka, ibumu." Lalu orang tadi bertanya kembali, "Summa man? Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummaka, ibumu." Sampai 3 kali jawaban Rasulullah adalah ibumu. Dan yang keempat barulah Rasulullah katakan abaka, yaitu ayahmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan betapa mulianya, betapa agungnya kedudukan seorang ibu, dan itu dikarenakan perjuangan, pengorbanan yang telah dilakukan oleh seorang ibu. Dan kita sebagai seorang anak tidak mungkin bisa untuk membalasnya. Di dalam satu hadis diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat melihat Ibnu Umar dengan salah seorang pemuda dari Yaman. Mereka berada di satu tempat, yaitu di sekeliling Ka'bah. Maka pemuda ini hamala ummahu wa dha'a dhahrihi. Dia membawa ibunya melakukan tawaf, ia gendong ibunya di belakangnya sambil bersenandung dengan syair, "Inni laha ba'iruhal mudallal." Sesungguhnya saya ini bagi dia, bagi dirinya, yaitu ibu pemuda tersebut, seperti binatang tunggangan atau onta yang tunduk dan patuh. Maka ketika selesai melakukan tawaf, pemuda ini mendatangi Ibnu Umar dan bertanya, "Ya Ibnu Umar, aturani jazaituha? Apakah saya sudah membalas budi kepada ibu saya?" Maka Ibnu Umar berkata, "La, tidak, belum. Wala bizafratin wahidatin. Sekalipun itu satu hela napas ibumu ketika ia melahirkanmu, itu belum terbalaskan olehmu." Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, ihsana. Karena untuk membalas budi sampai selesai itu tidak mungkin. Maka harus ada ikhtiar yang maksimal dari kita untuk memuliakan, menghormati, berbuat baik kepada ibu kita. Apakah itu dengan harta benda, dengan tenaga, pikiran, waktu, yang mana itu semua kita lakukan untuk mengharapkan keridhaan kedua orang tua kita, khususnya adalah ibu kita. Yang mana jika orang tua atau ibu kita sudah ridha terhadap anaknya, maka Allah pun akan ridha terhadap orang tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang anak berbakti kepada ibunya, maka tidak hanya mendapatkan keridhaan dari Allah, tetapi ia juga berpeluang mendapatkan keberkahan-keberkahan lainnya, yang mana ibu tersebut menjadi wasilah bagi kita. Dan di antara yang kita harapkan itu adalah doa. Melalui ibu kita, kita harapkan ibu kita mendoakan sesuatu yang baik untuk kita. Melalui doa kita juga bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu banyak kisah yang diceritakan bagaimana
ketika seorang ibu ridha mendoakan anaknya, lalu doanya tersebut dikabulkan. Begitupun sebaliknya, ketika doa itu tidak baik, maka doa itu pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seperti kita lihat pada kisah Imam Al-Bukhari, atau yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, diceritakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, namun di dalam muqaddimahnya yaitu Al-Hadiyus Sari, diceritakan bahwasanya Imam Bukhari dahulu ketika masih kecil itu dalam keadaan buta. Ibunya terus mendoakan anaknya agar sembuh dari kebutaannya. Maka suatu malam ia pun bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim katakan, anakmu telah sembuh dari kebutaannya. Maka keesokan harinya ibu tersebut melihat anaknya, ternyata benar Imam Al-Bukhari sudah bisa melihat. Ini adalah doa yang baik. Namun ada juga contoh doa yang tidak baik dari seorang ibu dan itu terkabulkan. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah, diceritakan bahwasanya Rasulullah pernah bercerita tentang seseorang yang bernama Juraij. Juraij ini adalah salah seorang pemuda rohiban, taat ibadah, rajin beribadah. Bahkan dia membuat sebuah tempat ibadah di bukit, di atas bukit. Dan diceritakan bahwasanya di atas bukit itu juga terdapat pengembala sapi yang sering didatangi oleh wanita yang mengajaknya untuk berzina. Lalu suatu ketika ibu Juraij mendatangi Juraij yang pada saat itu sedang melakukan sholat sunnah. Ketika dipanggil, "Ya Juraij, ya Juraij," maka Juraij ketika dalam sholatnya berkata dalam hatinya, "Ummi as-salati," ibuku atau sholatku. Beliau ragu, maka beliau meneruskan sholatnya sampai 3 kali dipanggil-panggil tidak menyahut. Maka ibunya pun berkata, "La amatakallahu ya Juraij, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij, hatta tanzura fi wajhil mumisat, sampai wajahmu diperlihatkan, ditonton oleh perempuan-perempuan pelacur." Setelah itu ibunya pun pergi. Dan singkat cerita, ketika wanita yang berzina tadi melahirkan bayi, ini terdengar oleh seorang raja. Maka dijemputlah wanita ini, dibawa ke istana, diinterogasi, siapa yang melakukan ini? Maka perempuan tersebut mengatakan, Juraij. Lalu Juraij pun dijemput, dihancurkan tempat ibadahnya, dan disitulah tangannya diikat, dia dibawa ke istana. Maka wajahnya pun ditonton oleh kebanyakan wanita pelacur. Dan sampai di istana diinterogasi, dan Juraij pun mengatakan, "Mana bayinya?" Lalu Juraij berkata, "Man abuka?" Siapa ayahmu? Lalu si bayi ini atas kebesaran Allah, kekuasaan Allah, bisa berbicara. Dia katakan bahwasanya bapaknya itu adalah Ra'yul Baqar. Ra'yul Baqar yaitu pengembala sapi. Maka raja pun merasa malu. Dan raja katakan, "Saya akan bangunkan tempat ibadahmu yang terbuat dari emas." Maka Juraij menolak. Dari perak menolak. Ya sudah, buat saja dengan yang semula, yang biasa saja. Namun ada hal yang menurut raja ini aneh. Dan ia berkata, "Famal ladzi tabassamta?" Mengapa dari tadi saya melihat kamu itu tersenyum saja, santai saja, tidak ada rasa ketakutan? Maka Juraij berkata, "Amrun araftuhu." Ini perkara yang sudah aku ketahui. Adaraqtani da'watu ummi. Aku mendapatkan doa yang tidak baik dari ibuku. Karena dia tahu bahwasanya tadi ibunya memanggilnya ketika melakukan sholat sunnah. Tsumma akhbarahum. Kemudian dia pun berbicara apa yang sebenarnya terjadi di hadapan raja tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahkan sekalipun seseorang itu melakukan ibadah sunnah, apalagi melakukan sesuatu yang mubah, tetapi bisa menyinggung perasaan seorang ibu, dan dia ternyata berdoa
dengan doa yang tidak baik, maka itu bisa jadi pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah katakan salatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak, dan salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi, yaitu doa kedua orang tua untuk anaknya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita berbakti kepada ibu, tidak hanya doa ibu yang mustajab, akan tetapi doa dari seorang anak pun akan diijabah oleh Allah. Bahkan Allah angkat derajatnya. Dan ini terjadi pada seorang sahabat, namun dia ini digolongkan sebagai tabi'in karena tidak sempat bertemu dengan baginda Rasulullah. Dia bernama Uwais Al-Qarni, yang mana dikenal bahwasanya dia ini tidak dikenal oleh penduduk bumi, tetapi dikenal oleh penduduk langit. Singkat ceritanya adalah Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang datang dari Yaman. Baginda Rasulullah telah berpesan kepada Umar bin Khattab bahwasanya apabila dia bertemu seseorang dari Yaman yang bernama Uwais bin Amir, karena dia dari daerah Yaman, ada yang bernama daerahnya itu, mantikohnya itu Al-Qarn, makanya disebut dengan Uwais Al-Qarni. Lalu Rasulullah katakan, lahu walidatun huwa biha barun. Uwais itu memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Dan apabila dia bersumpah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, maka pasti Allah kabulkan. Fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Jika engkau bisa menjumpai Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Lakukan itu. Jemaah sekalian, Uwais Al-Qarni dikarenakan ia berbakti kepada ibunya, sekelas Umar bin Khattab, Rasulullah perintahkan kepadanya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan itu sekali lagi dikarenakan baktinya kepada seorang ibu. Maka ini jugalah yang kita harapkan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan doa dari ibu, atau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu caranya, wasilahnya adalah dengan berbakti kepada ibu. Adapun bagi kita yang mungkin ibunya sudah meninggal dunia, maka tentu bakti itu tidak akan terputus oleh kematian, kecuali kita yang mati. Tetapi meskipun orang tua, ibu kita telah meninggal dunia dan kita masih hidup, artinya masih ada kewajiban bagi kita untuk berbakti. Paling tidak ada 4 cara kata Rasulullah. Yang pertama, ad-du'a lahuma wal istighfaruhuma. Berdoa untuk keduanya, minta ampunan kepada Allah untuk keduanya. Lalu adapun yang kedua adalah wa inqadu ahdihima. Tunaikan janji mereka yang mungkin belum terwujud, yang belum tuntas. Lalu yang ketiga, wa ikramu sadiqihima. Muliakan, hormati, berinteraksi dengan teman mereka berdua. Dan yang keempat adalah wasilatul rahim allati la rahima laka illa min kibalihima, yaitu melanjutkan silaturahim dengan sanak keluarga dari keduanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa hal yang terkait dengan birrul yaitu berbakti kepada seorang ibu. Harapannya adalah kita semua termasuk anak-anak yang soleh ataupun solihah, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita, khususnya ibu kita, dan mengangkat derajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.